Cukup simple dan juga ekonomis, cocok untuk menu sahur, menu sarapan, tipe-tipe makanan yang dimakan dingin pun tetap enak. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin 3 macam lauk Korea yang pastinya praktis, bahan lokal semua, dan juga ekonomis ya. Dan lauk-lauk ini bisa banget ditaruh di kulkas. Mungkin ada yang bisa ditaruh di freezer juga, jadi misalnya cocok untuk sarapan atau sahur yang kita lagi buru-buru gitu kan, tinggal diangetin aja, makan sama nasi. Enak banget. Yang pertama ini kita akan bikin tumis timun dan juga ayam. Sebenarnya kalian bisa pakai telur atau udang mungkin ya. Bumbunya kayak kecap gitu. Lalu yang kedua ini kita akan bikin gimari, atau itu tuh sebenarnya kayak soun gulung yang digoreng pakai tepung tempura. Dan menurutku itu teksturnya tuh menarik banget, dalamnya kenyal, lalu ada crunchy-nya juga. Dan yang terakhir kita akan bikin tahu pedas ya. Ini juga enak, bisa disimpan di kulkas, makan dingin-dingin enak, diangetin pun enak ya. Oke, jadi kita akan bikin ya, ini satu persatu. Jadi aku akan sebutin bahan-bahannya juga satu persatu. Atau kalian bisa langsung cek di description box, juga udah ditulis lengkap ya. Nah, untuk yang timun ini aku menggunakan timunnya, ini timun curry ya. Cuman kalian bisa juga menggunakan timun biasa. Cuman kalau timun curry itu tuh si dagingnya biasa dia lebih tebel gitu. Nah, dan semua sayuran-sayuran yang akan aku pakai hari ini, dan termasuk juga kalau misalnya aku mau sajiin buah-buahan buat anak-anak, ini udah aku cuci pakai Veggie Aqua ya. Jadi Veggie Aqua ini adalah alkaline ionized water yang dapat membunuh bakteri-bakteri dan juga membuang pestisida atau wax gitu kan. Cara penggunaannya pun gampang banget, kita tinggal spray aja, terus kita diamkan 1 menit, dan setelah 1 menit kita bilas menggunakan air yang mengalir. Dan bisa dilihat juga ini tidak meninggalkan bau, tidak ada busa dan lain-lain ya. Jadi benar-benar health friendly. Oke, jadi langsung aja untuk si tumis timunnya ini. Pertama ini timun dan juga garam, lalu ada ayam, bawang bombay, bawang putih, gula, boleh gula palem atau gula putih, kecap ikan, kecap manis, kecap asin, dan juga minyak wijen ya. Jadi emang ini pakai bahan lokal, tapi kita mau bikin sedikit ada rasa-rasa ciri khas Korea juga. Cuman itu balik lagi, kalau kalian lebih suka mungkin yang lebih taste Indonesia, mau pakai bumbu tumis kecap sesuai selera juga boleh ya. Pertama kita akan potong-potong dulu timunnya, jangan terlalu tipis. Lalu kita akan tabur garam, terus kita aduk-aduk gini. Ini tujuannya supaya nanti tekstur dari timunnya ini dia nggak terlalu berair dan juga lebih crunchy ya, jadi kayak acar. Nah, lalu ini kita akan biarkan kurang lebih mungkin 10-15 menit ya, sambil kita siapin bahan lainnya. Ayamnya kita campur dengan gula, kecap ikan, minyak wijen, kecap manis, dan juga kecap asin. Dan juga terakhir ini bawang putih halus. Kalau udah, ini kita akan panaskan wajan, lalu kasih sedikit minyak, bawang bombay masuk, kalau udah kecoklatan, kita masukin ayamnya. Sekarang timunnya udah mengeluarkan air dan dia udah lebih kencang. Ini kita bilas dengan air sampai bersih. Lalu kita akan masukkan aja. Nah, untuk yang kedua ini
ini soun gulung tempuranya ini bahannya tentunya bahan utamanya soun. Aku pakai soun lokal, udah direndam pakai air hangat kuku. Jangan direbus karena nanti terlalu benyek. Tapi kalau mau lebih kenyal bisa juga pakai soun Korea yang dari ubi jalar. Lalu untuk sayur-sayurannya ini kalian bisa atur sesuai selera. Kalau aku hari ini pakai bawang putih, bawang bombay, jamur, daun bawang, wortel dan juga tahu. Nah, untuk bumbu-bumbunya di sini ada minyak wijen, kecap manis. Sebenarnya kalau Korea tuh nggak pakai kecap manis, cuman ini cocok-cocok aja kita pakai. Kecap ikan, kecap asin, gula, saus tiram dan juga kaldu ayam, kaldu jamur atau penyedap. Pembungkusnya kalian bisa pakai nori atau rumput laut seperti ini, atau ini aku bikin juga telur dadar tipis. Jadi tinggal dicampur aja telur, air dan juga tepung maizena. Udah ada resep di bawah di description box. Dan terakhir untuk tepung pelapis luarnya, tepung tempura, di sini kita perlu tepung terigu, tepung maizena, baking powder dan juga air ya. Oke, pertama kita akan tumis dulu sayur-sayurannya. Ini kita masak bawang putih, bawang bombay dan juga jamur. Kalau sudah harum dan kecoklatan, ini kita masukkan daun bawangnya dan juga wortel. Tumis lagi hingga daun bawangnya harum. Masukkan tahu. Gunting sounnya ini agar mudah membungkusnya nanti. Dan kita masukkan semua bahan. Kalau rasanya udah pas, siap digulung ya. Kalian mau tambahin cabai rawit juga itu bakalan enak. Kita ambil kurang lebih 1,5 sendok makan. Bisa juga menggunakan ini ya, telur dadar tipisnya tadi, dan aku bikin emang ini size-nya dia agak besar supaya nggak terlalu repot gitu kan. Lalu kita aduk tepung basahnya, ini campurin aja semua bahan kering jadi satu dan juga airnya. Oke, yang ketiga ini kita akan bikin tahu pedas. Jadi bahan-bahan yang pertama tentunya kita perlu tahu, boleh menggunakan tahu apapun. Cuman kalau tahunya terlalu lembut nanti biasa digorengnya dia cepet hancur ya. Jadi disesuaikan aja. Lalu untuk adonan basahnya ini simple. Kita akan perlu telur, tepung terigu dan juga air. Ini emang nggak dikasih seasoning karena nanti rasanya semua akan datang dari si sausnya. Untuk
Untuk bumbunya di sini kita perlu daun bawang, bawang putih, cabai bubuk, kecap ikan, kecap asin, saus sambal, minyak wijen, dan yang terakhir ini biji wijen opsional. Nah, yang pertama ini kita akan bikin tepung basahnya dulu. Kita aduk semua bahan menjadi satu. Terus kita masukin tahu yang udah dipotong kotak-kotak kecil. Lalu ini kita akan goreng. Oke, nah sekarang ini tahunya udah matang, kita angkat aja. Nah, produk yang tadi aku gunakan untuk mensterilkan sayuran itu juga bisa banget dan cocok banget untuk buah-buahan ya. Karena kan kalau buah-buahan biasa kita makan langsung begitu aja. Apalagi anak-anakku juga suka buah-buahan gitu. Jadi emang pas banget karena VG Aqua ini juga dapat menghilangkan zat-zat seperti wax, pestisida, atau bakteria dan virus yang bersifat patogen lainnya. Dan pastinya tidak mengandung alkohol, deterjen, atau pengawet atau kimia-kimia lainnya juga. Nah, cara menggunakannya gampang, tadi aku udah share, tinggal di spray aja di buah-buahan atau di sayuran. Tunggu 1 menit terus kita bilas aja di air yang mengalir. Nah, masih bicara tentang anak-anak ya, selain si VG Aqua ini juga ada yang namanya Baby Aqua dan juga Kitchen Aqua. Nah, Baby Aqua aku sering banget pakai untuk mensterilkan mainan anak-anak. Apalagi kan anak-anak tuh dia kalau udah main tuh kita nggak bisa bilangin nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kadang semua mainan suka masuk mulut, terutama Audi karena dia masih kecil juga. Selain itu juga pastikan kalau kita mau beli yang untuk anak-anak itu emang tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya ya, seperti kimia berbahaya atau mungkin alkohol. Itu juga lebih baik dihindari ya. Cara pakainya pun gampang, tinggal disemprot, kita tunggu 1 menit lalu kita bilas saja di air yang mengalir. Begitupun untuk yang Kitchen Aqua. Nah, kalau Kitchen Aqua ini lebih specialized untuk emang peralatan-peralatan dapur. Kita akan siapkan untuk sausnya ya. Jadi si tepungnya ini nanti emang kita nggak akan biarkan dia crispy pastinya, karena kita akan masak nanti meresap, jadinya teksturnya tuh menarik ya. Tahunya kan lembut, luarnya tuh kayak kenyal-kenyal gitu dan meresap bumbunya pastinya enak banget. Nih kita tuangin aja minyak, lalu kita goreng pertama ini daun bawang sampai dia wangi. Nah, kalau udah kering dan sedikit kecoklatan gini, ini kita masukin bawang putihnya. Lalu bahan yang lainnya, kecap ikan, kecap asin, cabai bubuk, minyak wijen, saus sambal, dan juga air. Lalu kita masukin gulanya ya. Dan juga kaldu kalau kalian mau. Ini tuh tipe tumisan comfort food banget. Jadi kebayang timunnya tuh dia kan kita tadi udah di-cured dulu, diacar dulu gitu kan. Jadi dia lebih crunchy gitu. Dan pastinya pakai tumisan kecap daging ayam enak ya. Jadi daripada timunnya nganggur tuh sisaan lalapan bisa banget dijadiin kayak gini ya. Terus yang kedua, menurutku ini juga salah satu yang menarik banget ya. Nih kalian lihat, ini kalau dibelah tuh dia juga cakep isinya tuh. Kita juga bisa makannya pakai cabai rawit.
Ini cocok banget nih buat yang bosen mungkin gorengan yang gitu-gitu aja. Ini tuh dalam satu gigitan si Kimari ini tuh bener-bener kontras ya. Si sounnya sendiri kan dia udah gurih tuh, udah ditumis, ada wangi tahu, wangi jamur juga, terus ada rumput laut ya, itu juga kan memberikan kontras. Dan pastinya si tepung tempuranya ini dia crunchy ya. Untuk yang telur dadar ini juga sama-sama enak, cuman bedanya dia emang nggak ada aroma rumput lautnya ya. Cuman menurutku ini bener-bener sama-sama enak. Yang satu wangi rumput laut, yang satu lebih netral. Bahkan kalau yang nggak suka rumput laut, pakai aja nih di telur dadarnya. Nah, yang terakhir nih kita cobain tahunya. Tahunya ini emang teman baiknya nasi banget deh. Si bumbunya kan udah pasti gurih tuh, pedes, tapi nggak terlalu pedes, nggak kayak pedes cabai rawit gitu, nggak. Nah, si tepungnya ini juga tadi emang harus agak kental supaya ketika kita udah masak ini dia masih kenyal, jadinya enak gitu. Sama tahu tuh dia kontras gitu kan teksturnya ya, si tahunya lembut, tepung pelapisnya ini kenyal. Kalian nggak perlu masak tiga-tiganya sih kalau menurutku, cuman satu pakai nasi juga itu tuh udah enak banget. Dan contoh ini tumis timun ini kalian bisa taruh di dalam kulkas ya. Kalau misalnya mau makan boleh langsung dimakan atau bisa juga diangetin. Karena sebenarnya kalau misalnya makanan Jepang, makanan Korea, makanan pendampingnya tuh banyak yang emang dia dalam keadaan dingin di servingnya. Nasi putihnya anget, lauknya dingin, tetap enak gitu kan. Terus untuk tahu juga sama, bisa masukin dalam kulkas. Nah, kalau yang si Kimari ini dia bisa banget tadi digoreng aja kayak gini, nggak usah sampai terlalu coklat. Masukin freezer bisa, di chiller bisa, nanti ketika mau dimakan lagi boleh digoreng lagi, atau bisa juga menggunakan air fryer atau toaster atau microwave gitu kan. Cuman bedanya kalau microwave dia nggak akan balikin dia jadi crunchy lagi gitu. Kalau pakai toaster, air fryer nanti dia bakalan crunchy lagi ya. Cukup simple dan juga ekonomis, cocok untuk menu sahur, menu sarapan atau bekal gitu kan. Ini tipe-tipe makanan yang dimakan dingin pun tetap enak ya. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa juga kalian untuk cek produk-produknya dari Veggie Aqua, Baby Aqua, dan juga Kitchen Aqua. Jangan ketinggalan dan cek juga link di description box ya. Jangan lupa juga subscribe, like, share, dan lain-lain. Kalau kalian recook, tag @Devina Hermawan @Devis Mentri. Stay tune terus and see you in the next video.